Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ayuni. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika dan Sejumlah Pengandaian Normatif. Pentingnya hukum-hukum moral. Hukum moral sangat vital bagi manusia. Untuk kelestarian peradaban manusia, kesadaran akan moral mutlak dilakukan. Perkembangan ilmu dan interaksi antar individu berlangsung secara kompleks. Tidak dapat dibayangkan bagaimana proses sosial itu akan berjalan dengan tertib andai kata kaidah-kaidah moral tidak lagi dipatuhi oleh setiap individu. Misal, jika kita meminjam uang, prinsip moral dalam hal ini tidak berkaitan dengan berapa jumlah uang yang harus dibayar, melainkan dengan kaidah dasar bahwa setiap utang wajib dilunasi. Hukum moral bersifat rasional dan objektif. Salah satu yang membedakan manusia dengan binatang adalah eksistensi moral. Meskipun rasionalitas dan objektivitas mulai dalam beberapa hal hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, tetapi karena moral menyangkut harkat manusia, maka ia akan selalu memiliki ciri rasional dan objektif sesuai dengan kecenderungan manusia untuk berpikir. Setidak-tidaknya orang yang bertindak dengan mengikuti hukum moral akan memiliki secara role expectation bahwa jika tindakannya benar menurut ukuran moral, maka orang lain pun akan melakukan pada tindakan yang serupa. Moralitas bersifat tanpa pamrih dan netral. Moralitas terdiri dari hukum-hukum universal. Universalitas moral terletak pada kenyataan bahwa prinsip moral berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Universalitas moral terdapat pada kenyataan bahwa prinsip moral berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Baiklah, sekian yang saya presentasikan dan akan dilanjuti oleh Azela Agustina. Perkenalkan, nama saya Azela Agustina dari kelompok 1, ingin melanjutkan presentasi dari Ade Ayuni. Definisi etika. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, etika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia, serta pembenarannya, dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Menurut Sandler dan Flano, etika adalah aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk, serta kata lain, aturan mampu pola-pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Karena adanya etika, pergaulan dalam masyarakat atau bermasyarakat akan terlihat baik dan buruknya. Definisi moralitas. Secara bahasa, moral dari bahasa Latin yaitu mores, yang artinya cara hidup. Sedangkan secara istilah, moralitas merupakan penentuan sampai beberapa jauh seseorang memiliki dorongan untuk melaksanakan tindakan-tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Moral merupakan realitas dari kepribadian pada umumnya, bukan hasil perkembangan pribadi semata, akan tetapi adalah merupakan tindakan atau tingkah laku seseorang. Moral tidaklah bisa dipisahkan dari kehidupan beragama. Di dalam agama Islam, perkataan moral itu identik dengan akhlak kita, di mana kata akhlak berasal dari bahasa Arab jam'ah, dari kulkun yang menurut bahasa berarti budi pekerti. Moral merupakan norma yang sifatnya kesadaran atau keseimbangan terhadap suatu kewajiban melakukan sesuatu atau sesuatu keharusan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai masyarakat dan melanggar norma-norma tersebut. Dalam hal ini dikatakan bahwa sebuah kewajiban dan normal moral sekaligus menyangkut keharusan untuk bersikap bersopan santun, baik sikap sopan santun maupun penilaian baik atau buruk terhadap sesuatu. Keduanya sama-sama bisa membuat manusia beruntung dan bisa juga merugikan. Di sini dapat kesadaran akan sesuatu perbuatan dengan memadukan kekuatan nilai intelektual dengan nilai-nilai moral. Sekian pembahasan dari saya.
moral sebagai sebuah sistem nilai. Adapun moral sebagai sebuah sistem nilai, yaitu moral membedakan menjadi 6 macam nilai, yaitu 1. Dia membedakan nilai primer, sekunder, dan tersier. Pembedaan ini didasarkan pada kerangka berpikir yang menentukan usaha, angan-angan, atau kepuasan seseorang. Yang kedua, terdapat perbedaan antara nilai semua dan nilai real. Untuk nilai ini, nilai real berlaku jika orang benar-benar membenci pertikaian dan tidak menginginkan adanya bentrok atau pertempuran antara manusia. Sedangkan nilai semua berlaku jika seseorang berpendapat bahwa orang tidak boleh bertikai hingga mengakibatkan luka dan kematian, tetapi ia masih bisa menerima adanya pertikaian itu sepanjang itu tidak mengakibatkan kematian. Yang ketiga, adanya nilai yang terbuka dan tertutup. Suatu nilai disebut terbuka bila tidak terdapat rentang waktu yang membatasinya. Yang keempat, pembedaan dapat digariskan antara nilai negatif dengan nilai positif. Suatu nilai negatif terjadi bila yang mendasari suatu keinginan bersifat negatif. Kebalikan dari nilai negatif adalah nilai positif. Yang kelima, suatu nilai dapat dibedakan menurut orde atau urutannya. Terdapat nilai orde pertama, kedua, atau orde selanjutnya yang lebih tinggi. Yang keenam, nilai relatif dan nilai absolut. Sekian dari saya. Baiklah, saya melanjutkan tentang pembahasan pemasalahan etika sosial. Dilihat dari kedudukannya, manusia dapat berdiri sendiri sebagai pribadi yang mandiri dan juga dapat berdiri sebagai makhluk Tuhan, yaitu sebagai makhluk sosial. Dilihat dari aspek sifatnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, makhluk individu. Manusia memiliki sifat individu, terutama bila dilihat dari kenyataan bahwa ia memiliki karakter kepribadian serta memiliki pendirian. Sigmund Freud pernah mengatakan bahwa di dalam diri sendiri manusia terdapat ego yang akan mewarnai karakter dan perilaku manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, makhluk sosial. Sifat sosial terutama terlihat dari adanya keinginan manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, berkomunikasi dan berbagi rasa dengan orang lain. Pembedaan di atas menghasilkan dua kutub paham tentang manusia, yaitu paham individualisme dan paham kolektivisme. Di samping itu juga muncul penilaian sifat manusia tercakup dalam pengertian egoisme dan altruisme. Egoisme merujuk pada kecenderungan manusia untuk mementingkan diri sendiri tanpa peduli atas hukum dan kewajibannya. Sebaliknya, altruisme berkenaan dengan ciri manusia untuk berbuat demi kepentingan orang lain. Tujuan etika adalah memberitahukan bagaimana kita dapat menolong manusia di dalam kebutuhannya yang real, yang secara susila dapat dipertanggungjawabkan. Etika sosial lebih banyak mengandung perdebatan, karena masalah-masalah yang ada di dalamnya lebih mudah menimbulkan beragam pandangan dibandingkan dengan etika individual. Persoalan etika sosial menyeru karena semakin kompleksnya kehidupan masyarakat modern berbarengan dengan globalisasi masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pesannya harus informasi yang kita alami di zaman modern untuk sebagian berpengaruh pula terhadap situasi moral kita. Etika sosial juga mempersoalkan setiap peran atas, semisal rumah tangga, sekolah, negara, dan agama, untuk memberikan perintah yang harus ditaati. Bukan berarti bahwa etika sosial menolak adanya norma dan mencegah sebagai peranata dalam masyarakat untuk menuntut ketaatan, tetapi yang lebih dari itu adalah kepastian mengenai pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Suwani. Saya dari kelompok 1. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Yang kelima yaitu garis-garis besar landasan etika. Pertama, yaitu naturalisme. Sistem etika dalam kesusilaan mempunyai dasar alami
yaitu pembenaran-pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta dan bukan atas teori-teori yang sangat metafisik. Kedua yaitu individualisme, ajaran bahwa di dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah individunya. Ketiga yaitu hedonisme, titik tolak ukurnya bahwa manusia menurut kodratnya selalu mengusahakan kenikmatan. Keempat yaitu eudaimonisme, mengajarkan bahwa kebahagiaan merupakan kebaikan tertinggi. Kelima yaitu utilitarianisme. Menurut David Hume, pahamnya yang menekankan pentingnya adanya etika dan moralisme. Makna dari teori tersebut yaitu semua tindakan harus dinilai baik buruk, benar salah semata-mata berdasarkan konsekuensi dan akibat. Dalam menilai konsekuensi dan akibat itu, hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan. Dalam mengkalkulasikan kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Keenam yaitu idealisme, timbul dari kesadaran akan adanya lingkungan normativitas bahwa terdapat kenyataan yang bersifat normatif yang memberikan dorongan kepada manusia untuk berbuat. Ada 3 komponen idealisme, yaitu idealisme rasionalistik, menggunakan akal pikiran manusia dapat menuntut perilakunya. Kedua yaitu idealisme estetik, bahwa dunia dan manusia dilihat dari hasil sekarya seninya. Ketiga yaitu idealisme etik, intinya menentukan bahwa ukuran moral dan kesusilaan terhadap dunia akan kehidupan manusia, terutama mengajarkan norma-norma yang berlaku bagi manusia. Sebuah buku yang berjudul The Great Ideas, Adler meringkas menjadi 6 ide agung yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu keindahan, kedua yaitu persamaan, ketiga yaitu kebaikan, keempat yaitu keadilan, dan kelima kebebasan, dan yang terakhir yaitu kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahmadani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Endang Suwarni yaitu mengenai pertimbangan moral. Pertimbangan moral adalah alasan seseorang sebelum melakukan suatu tindakan. Yang dimaksud di sini adalah pertimbangan moral itu adalah suatu proses pertimbangan moral dalam kognitif sebelum seseorang itu melakukan suatu tindakan moral. Di sini pertimbangan moral itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah penilaian sunderesis, di mana penilaian ini dia berasumsi bahwa setiap manusia itu secara naluriah dia memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang baik, dan ini merupakan penggerak awal dari pertimbangan moral. Yang kedua yaitu penilaian tentang ilmu moral, di mana di sini dia konsep dasar moral itu ditentukan dari interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Jadi seseorang itu setelah dia mempelajari interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya, maka dia akan mendapatkan kaidah-kaidah moral dari masyarakat umum tersebut. Yang ketiga yaitu penilaian khusus non personal, di mana di sini seseorang itu, di mana penilaian ini dia akan dihadapkan oleh suatu masalah dan kemudian akan ditelaah secara kognitif dan membantu seseorang itu untuk memilih sikap moral tertentu. Yang keempat yaitu penilaian khusus pribadi, di mana di sini dia itu penilaian ini telah mampu berpikir dengan penalaran yang etis, dan dia juga telah muncul kesadaran tentang berbagai macam perilaku yang dihadapi. Dan yang terakhir dari tahapan ini yaitu tentang penilaian pemilihan tindakan, di mana seseorang itu sebelum melakukan suatu tindakan maka dia akan memilih satu pilihan, dan itu berdasarkan dari keyakinan moralitas mereka tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.